Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Kita boleh bersama-sama di menara doa, mesbah doa pada malam hari ini. Mari kita datang buat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh ada di mesbah doa bersama-sama dengan umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar kekuatan yang baru, urapan yang baru turun atas umat-Mu saat umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Kau kekuatan di jiwa kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Amin Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Yesus, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Yes, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku ya Tuhan. Harapan kami tak sia-sia di dalam Engkau. Ku bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari sembah Tuhan, Inayara lama sando, Sikiara lama sande, Yesus, Kiara lama sande, sembah Tuhan, Inayaramu, haleluya, haleluya, haleluya. Harapan ada di dalammu ya Tuhan, Hinayara masih Hinayara masando, Hinayara masane, ya Tuhan, ya Tuhan, Kau Allah kami yang hebat, hebat. Kami rindu tinggikan Engkau di atas segalanya. Hinayaramu, Hinayara masande, haleluya, haleluya. Kau hadir dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Kami percaya Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Mari lebih lagi ya Tuhan. Yes, haleluya. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kami angkat tangan kami tanda berserah, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu.
Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence buktikan Engkau setia. Amin ya Tuhan. Kasih Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Setia. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi kesukaan kami Tuhan. Kami aman ketika kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu Tuhan yang gagal Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, biar firman-Mu meneguhkan setiap perjanjian-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam mesbah doa pada malam hari ini. Kesempatan hari ini saya mau berbicara tentang pikiran. Kenapa pikiran itu penting? Karena pikiran itu menentukan kehidupan kita. Saya akan membaca di dalam Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan baca di dalam versi mudah dibaca atau VMD. Dikatakan demikian. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa ternyata cara kita berpikir itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan dikatakan cara kita berpikir itu bisa menentukan nasib kita mau jadi seperti apa. Nah saudara, kalau kita mendengar bagaimana Pak Wiryo menyampaikan di KPN, orang-orang Israel sudah dibebaskan dari tanah perbudakan dari Mesir, tetapi cara mereka berpikir masih seperti cara mereka berpikir seperti orang Mesir. Bahkan dikatakan mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi cara mereka berpikir masih sama, mengakibatkan cara mereka berbicara, cara mereka meresponi setiap pergumulan, persoalan yang datang dalam kehidupan mereka masih sama dengan cara mereka berpikir waktu mereka masih menjadi budak. Dan kemarin kita mendengar gembala katakan sangat sulit untuk orang Israel itu sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi mental budak itu masih melekat di dalam kehidupan mereka.
Orang yang punya mental budak akan berkata, bertindak, bereaksi seperti budak. Tapi coba bayangkan kalau kehidupan saya dan saudara malam hari ini, cara berpikir kita seperti orang yang merdeka. Maka tentunya cara kita berbicara, cara kita beresponi, semua persoalan, pergumulan yang datang dalam kehidupan kita tentunya menjadi seperti orang yang merdeka. Amin. Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan lain dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kita berubah cara kita berpikir. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, kata serupa itu memakai kata conform. Sementara berubah memakai kata transform. Nah, sudah kalau kita melihat kedua kata ini ada kata form yang berarti bentuk. Artinya kalau saya terjemahkan bebas, ayat ini akan berkata demikian. Janganlah kamu masuk di dalam bentuk yang sudah disediakan oleh dunia ini, tetapi engkau harus transform, engkau harus ubah bentuk itu dengan cara memperbaharui cara engkau berpikir. Jadi Tuhan mau kita jangan masuk di dalam bentuk yang sudah disediakan oleh dunia ini. Tahukah kita bahwa dunia selalu menyediakan bentuk untuk kehidupan kita. Dunia selalu menyediakan bentuk yang kalau kita masuk di dalam bentuk itu, maka sebenarnya kita nggak suka dengan bentuk itu. Karena bukan itu bentuk yang Tuhan mau kita ada. Seperti saya kasih contoh misalnya seperti air di dalam gelasan ini. Air bentuknya bukan seperti gelas, tetapi dia dipaksa masuk di dalam bentuk yang sudah disediakan. Sama dengan air yang di dalam botol ini, misalnya. Air bentuknya tidak seperti botol, tetapi dia dipaksa masuk di dalam bentuk yang sudah disediakan. Nah, Tuhan katakan gini, firman Tuhan katakan begini. Dunia sedang menyediakan bentuk bagi kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, jangan kamu masuk di dalam bentuk yang sudah disediakan oleh dunia ini. Tetapi kita harus ubah. Kalau perlu kita ubah bentuknya. Jadi kita jangan masuk di sini, tapi kita ubah bentuknya. Sehingga air itu tidak lagi berbentuk seperti botol ini atau seperti air di dalam gelas ini. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ubah, jangan masuk dalam bentuk yang sudah disediakan oleh dunia ini. Dunia selalu berkata hal-hal yang selalu mengecilkan kehidupan kita. Seperti saya contohnya misalnya. Dunia akan berkata, kamu nggak mungkin berhasil. Kamu nggak mungkin bisa berhasil. Apalagi sekarang kita melayani di Rangkas. Nggak mungkin berhasil di Rangkas. Itu bentuk yang sedang disediakan oleh dunia ini. Tetapi pilihannya ada di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya. Apakah saya mau masuk di dalam bentuk yang sudah disediakan ini seperti dalam gelas ini? Apakah saya mau masuk ke situ atau saya mau rubah bentuk itu? Sama dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari dalam hidup kita, ada bentuk-bentuk yang sudah disediakan oleh dunia ini untuk kehidupan kita. Tergantung kehidupan kita. Masuk di dalam bentuk itu
atau kita transform bentuk itu. Kita masuk di dalam bentuk itu, kita menjadi seperti dunia ini, atau kita mau mengubah bentuk yang sudah disediakan seperti itu. Oleh karena itu, cara kita berpikir, firman Tuhan katakan tadi, kita harus berubah mulai dari cara kita berpikir. Ternyata pikiran itu mempunyai kekuatan. Nah, saya catat di sini ada cara kerja pikiran. Pikiran manusia memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas dan mempengaruhi kehidupan. Dan itu bisa terjadi yang pertama melalui gelombang pikiran dan energi. Artinya gini, pikiran menghasilkan energi yang bisa mempengaruhi tubuh, lingkungan, bahkan orang lain. Kita bisa menciptakan apa yang kita mau, bisa melalui pikiran kita. Kalau kita bisa menciptakan image yang buruk tentang seseorang, kita bisa ciptakan dengan pikiran kita yang kita taruh kepada orang lain untuk menciptakan image untuk kehidupan mereka. Nah, ada yang kedua, cara berpikir atau cara kerja pikiran, itu ada yang namanya hukum tarik-menarik. Artinya begini, pikiran yang kuat, baik positif maupun negatif, akan menarik kejadian yang sesuai dengan frekuensinya. Jadi kalau kita punya pikiran yang positif, tidak heran kita menjumpai di dalam kehidupan kita akan ketemu dengan kejadian-kejadian yang positif. Tapi kalau orang yang sudah punya pikiran yang negatif, maka pikiran yang negatif itu akan menarik frekuensi-frekuensi atau akan menarik kejadian-kejadian yang negatif dalam kehidupannya. Makanya kita suka mendengar ada yang berbicara seperti ini. Kenapa sih semua orang jahat sama saya? Kalau saudara mungkin pernah mendengar itu atau sedang mengalami itu, mari kita lihat, mungkin dimulai dari cara engkau berpikir. Ada orang yang selalu mengalami hal-hal yang baik. Kenapa? Tentunya dari fakta ini adalah dimulai dari cara dia berpikir. Berikutnya, cara kerja pikiran. Ini ada yang namanya efek psikosomatis. Pikiran mempengaruhi kondisi fisik dan emosional seseorang. Contohnya, stres dapat menyebabkan penyakit, sedangkan optimisme dapat meningkatkan kesehatan. Jadi cara berpikir kita yang negatif, overthinking, selalu menyalahkan orang, selalu melihat orang lain salah, dan hanya engkau saja yang benar, itu akan membuat engkau akan mengalami stres dalam hidupmu. Ada orang yang pernah bilang begini, itu loh Pak, suami saya tidak pernah benar. Loh, bayangkan, jam mati saja bisa benar 2 kali dalam sehari. Kalau dia mati pukul 11, berarti dia benar pukul 11 siang dan pukul 11 malam. Jam mati saja bisa benar 2 kali dalam sehari. Masa ada orang nggak pernah benar? Itu cara berpikirmu yang salah. Cara kerja pikiran yang berikutnya, pengaruh ke bawah sadar. Pikiran yang sadar hanya sebagian kecil sebenarnya. Dan yang mempengaruhi lebih besar dalam kehidupan kita adalah pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, kalau pikiran bawah sadar kita sudah negatif, apapun yang kita alami, siapapun yang bertemu dengan kita akan melihatnya dengan negatif. Oleh karena itu, perhatikan cara engkau berpikir. Nah, bagaimana kekuatan pikiran kalau kita punya pikiran yang baik?
Pikiran yang positif bisa membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau engkau punya pikiran yang positif, itu bisa meningkatkan kesehatanmu. Orang yang punya pikiran yang positif, dia mengurangi stres dan memperkuat imun dan mempercepat penyembuhan. Jadi secara medis saja, hal ini memang berlaku. Kalau kita punya pikiran yang positif, maka kesehatan kita akan meningkat. Yang kedua, kalau engkau punya pikiran yang positif, itu bisa menarik kesuksesan. Nggak heran orang-orang yang punya pikiran yang positif, itu kesuksesan itu mendekat dalam kehidupannya. Karena itu saudara, kenapa hidupku banyak mengalami hal-hal yang buruk, banyak mengalami kesialan dalam hidup ini. Coba lihat kembali cara engkau berpikir. Uji kembali cara engkau berpikir. Apakah engkau lebih banyak berpikir yang negatif atau engkau berpikir yang positif? Sebab orang yang punya pikiran yang positif itu bisa menarik kesuksesan datang dalam kehidupannya. Ini berlaku buat dunia kerja, berlaku di dalam keluarga, berlaku dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan pun, kalau kita punya pikiran yang negatif, nggak heran kita banyak mengalami benturan-benturan di dalam pelayanan. Tapi kalau kita punya pikiran yang positif, kesuksesan akan datang dalam pelayanan kita. Nah, pikiran positif juga bisa memperbaiki hubungan. Hanya orang yang punya pikiran yang positif yang bisa memperbaiki hubungan. Karena kalau kita punya pikiran yang negatif, kita hanya akan terus mencari kesalahan, membenarkan diri, dan menyalahkan orang lain. Sedangkan kalau kita punya pikiran yang positif, kita tuh bisa tuh minta maaf sama orang lain. Sekalipun belum tentu engkau salah. Tapi kalau engkau punya pikiran yang positif, demi kerukunan, engkau bisa minta maaf. Tapi tentunya akan sangat sulit bagi orang yang punya pikiran yang negatif. Nah, orang yang punya pikiran positif, dia mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Pikiran positif menghasilkan hormon kebahagiaan seperti dopamin, serotonin. Itu dihasilkan dari cara berpikir yang positif. Nah, bagaimana kalau kita punya pikiran yang negatif? Saya berharap sih ini tidak terjadi dalam jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit dan stres. Jadi kalau kamu banyak penyakit dan stres, ubah cara berpikirmu. Yang stres bilang, oke. Pikiran negatif memicu kecemasan, depresi, gangguan kesehatan, dan lain-lain. Jadi, coba ubah. Kadang-kadang bukan Tuhan gak mau buat mujizat. Tuhan mudah untuk buat mujizat. Tuhan mudah untuk menyembuhkan kita. Tetapi Tuhan minta kita berubah, mengalami pembaharuan di dalam cara kita berpikir. Supaya waktu Tuhan bebaskan, kita bisa hidup di dalam kesehatan ilahi tanpa stres. Karena kita mengubah cara kita berpikir. Nah, yang kedua, orang yang suka berpikiran yang negatif, dia akan dekat dengan kegagalan dan kemiskinan. Berarti kegagalan dan kemiskinan dimulai dari cara engkau berpikir. Tapi saya udah positif, saya masih miskin, Pak. Saya masih gagal. Ada waktu Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berpikiran yang positif, kesuksesan dan keberhasilan
kekayaan itu gampang mendekat dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang berpikiran negatif itu akan banyak konflik dan kehancuran. Bayangkan saudara, kalau di dalam saudara bekerja di satu kantor dan pikiranmu dipenuhi dengan kecurigaan kepada temanmu. Pulang di rumah engkau curiga kepada pasanganmu. Ngelihat anak lagi tidur engkau curiga. Ini tidur beneran atau lagi ngumpetin handphone. Atau tab, mana tabnya saya cari tidak ada. Dan lain sebagainya. Engkau pusing sendiri. Padahal bukan anak yang salah. Tetapi cara berpikirmu sebenarnya yang salah. Kalau mau bahagia, ubah cara berpikir. Ada lagi efek bumerang. Efek bumerang ini pikiran dan niat jahat cenderung kembali kepada pemiliknya dalam bentuk penderitaan dan kesialan. Jadi kalau engkau suka berpikiran yang negatif, nggak heran kalau engkau akan banyak menderita. Ngelihat orang ketawa, engkau tersinggung. Orang cuekin kamu, engkau tersinggung. Orang ketawa, engkau tersinggung. Orang diam, saya kasih contoh misalnya, engkau tersinggung juga. Saya kasih contoh misalnya. Waktu saya masuk, tiba-tiba Anes ketawa. Saya langsung ngomong sama Ika, "Kak, kamu lihat Anes." Ketawain gua itu. Padahal belum tentu. Nah sekarang kalau saya masuk dia diem. Saya ngomong sama Ika, "Kak, kamu lihat, gua masuk aja, senyum aja kagak, diem aja dia." Jadi bukan karena yang salah bukan Anas, tapi efek bumerang yang datang dalam kehidupan saya karena saya berpikiran yang negatif. Yang menyaksikan ini jangan tersenyum aja. Biar ini menjadi refleksi buat kehidupan kita. Nah, ada beberapa fakta pikiran adalah senjata yang bisa membawa keberuntungan dan kehancuran dengan mengendalikan dan melatih pikiran ke arah yang positif. Seorang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Jadi pikiran bisa menghancurkan kita, tapi pikiran juga bisa membuat kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang jauh lebih indah dalam hidup kita. Nah, ada fakta-fakta pahit yang akan mungkin bisa mengubah cara kita berpikir. Yang pertama, semakin kita sering menghabiskan waktu untuk memikirkan masa lalu, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk meraih masa depan. Oleh karena itu, move on. Amin. Ada kejadian-kejadian yang memang menyakitkan mungkin di masa lalu kita. Jawabannya hanya satu, move on. Yang kedua, fakta yang kedua. Orang-orang akan membencimu ketika mereka tidak bisa mengendalikanmu. Ini fakta dalam kehidupan. Ada banyak orang yang berusaha mengendalikanmu. Dan kalau mereka tidak bisa mengendalikan engkau akan dibenci. Enggak usah takut kalau engkau punya pikiran yang benar. Yang berikutnya, semakin kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang, semakin kamu akan kehilangan jati dirimu sendiri. Artinya dalam kehidupan ini mesti taruh di dalam pikiran kita, kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Percayalah. Sebaik apapun kehidupan kita, sekeras apapun kita berusaha, kita tak akan bisa menyenangkan semua orang. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita hanya karena berusaha menyenangkan semua orang. Punya pikiran yang benar, cara berpikir yang benar, lakukan apa yang harus engkau lakukan yang benar. Dan jangan terlalu stres dengan orang-orang yang
tidak bisa engkau senangkan. Fakta berikutnya, akan selalu ada orang yang tidak bisa melihat nilai dirimu. Dan kalau saya katakan, pastikan orang itu bukan dirimu sendiri. Artinya belajar menghargai dirimu sendiri. Saya ingat dulu saya nggak bisa menghargai diri saya sendiri. Jadi kalau salah pun saya selalu bilang, aduh Engel kamu goblok banget sih, goblok banget. Kenapa sih bisa salah? Kenapa kamu nggak bisa begini, nggak bisa begini? Jadi saya mengutukin diri saya sendiri. Tapi waktu saya mulai mengerti kebenaran, kalaupun saya gagal atau saya salah, saya bilang begini, oke Engel, hari ini kamu salah, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu kamu itu orang yang hebat. Kamu itu orang yang berharga. Ayo bangkit lagi. Dengan cara seperti itu, saya belajar menghargai diri saya sendiri. Belajar menghargai nilai yang ada di dalam diri saya. Oleh karena itu, saya tulis di sini, sekalipun orang lain tidak bisa menghargai, tidak semua orang bisa menghargai nilai yang ada dalam dirimu, pastikan itu bukan dirimu sendiri. Fakta berikutnya, hindari orang-orang yang menggunakan rasa sakit mereka sebagai alasan untuk menyakitimu. Hindari orang-orang yang toksik supaya pikiranmu sehat. Tapi saya kehilangan teman dong. Lebih baik kita kehilangan teman yang toksik daripada kita kehilangan kepercayaan diri kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Lihat, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini doa Daud kepada Tuhan. Ujilah, kenalilah Tuhan pikiran-pikiranku. Dan biarlah ini menjadi doa kita juga sama Tuhan. Tuhan, supaya Tuhan menguji, menyelidiki cara kita berpikir, supaya nasib kita itu menjadi baik. Sebab tadi kita di awal kita sudah baca di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau pikiran ini bisa menentukan nasib kita, kalau pikiran ini bisa mengubah kehidupan kita, bisa mendatangkan hal yang baik atau bisa mendatangkan hal yang buruk di masa depan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, manis, dan baik. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan ajarkan kita pada malam hari ini. Apa itu hal-hal yang bernilai? Hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru dibilang begini. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, ya semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Waktu kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka saya percaya nasib kita atau kehidupan kita, masa depan kita, itu pasti masa depan yang bahagia.
Karena apa yang kau pikirkan akan mengendalikan kehidupan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari nyanyikan lagi pujian yang tadi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau mengubah cara kami berpikir Tuhan. Biar kami tidak masuk di dalam bentuk yang dunia sediakan dalam kehidupan kami. Tapi bahwa kami masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berjalan di dalam destiny ilahi. Kami tahu itu adalah pilihan hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, aku memberkati umat-umat-Mu yang ikut di dalam mesbah doa malam hari ini. Biarlah cara umat-umat-Mu berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Angkat setiap pikiran-pikiran yang buruk, pengalaman-pengalaman masa lalu, pikiran-pikiran kami masa lalu kami yang menarik kami untuk mundur. Angkat dari kehidupan umat-umat-Mu. Bawa setiap kami Tuhan untuk punya pikiran yang baru. Hal-hal yang mulia, hal yang suci, hal yang benar, itulah yang kami pikirkan. Kami tahu itu adalah pikiran-Mu ya Tuhan. Yang Engkau pikirkan adalah yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Karena itu Tuhan ubah cara umat-umat-Mu berpikir. Kalau ada umat-umat-Mu yang selalu dalam hidup mereka selalu mengalami kegagalan. Mungkin dimulai dari cara mereka berpikir Tuhan. Malam hari ini Tuhan ubahkan Tuhan. Mungkin umat-umat-Mu banyak yang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Karena dimulai dari cara mereka berpikir yang salah Tuhan. Hari ini kami mau berdoa. Bebaskan umat-umat-Mu Tuhan. Biar pikiran kami diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bawa umat-umat-Mu dalam keberhasilan. Mereka yang bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka Tuhan. Buat umat-umat-Mu berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga umat-umat-Mu Tuhan. Biar semua setiap kami boleh mengalami hal-hal yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Diberkatilah hidup-Mu. Diberkati keluarga-Mu. Diberkati setiap pekerjaan-Mu. Berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Akan senantiasa memberkati umat-umat-Mu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. God bless you.